Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami dengan anggota saya sendiri Larasati sebagai moderator sekaligus pembaca dan teman saya Fahrul Razi. Dan materi pertama akan dibacakan oleh Fahrul. Kepada Fahrul dipersilakan. Baiklah, saya sendiri materi yang pertama itu adalah satu, pengertian pendidikan. Yang pertama adalah usaha sadar yang dilakukan untuk memberikan sebuah ilmu atau pengajaran kepada seorang individu yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar mengajar berlangsung dengan peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi dalam dirinya untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan negara. Yang kedua, pengertian sistem. Yang pertama itu sistem diambil dari istilah Yunani yang berarti keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terorganisasi atau suatu konstruksi bagian-bagian yang termasuk suatu keseluruhan yang kompleks. Yang kedua, sistem juga dapat diartikan sebagai kumpulan unsur-unsur dan komponen-komponen yang ada yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, sistem merupakan sistem menurut seorang ahli. Contohnya adalah yang telah diungkapkan oleh Zahra Idris 1987. Mengungkapkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas elemen atau komponen-komponen atau unsur-unsur yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur dan tidak secara acak. Materi yang berikutnya, pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Latinnya yaitu education. Dengan artinya kata yaitu sebuah proses perkembangan dari dalam keluar. Kemudian kata duco atau duko dengan arti yang sedang berkembang. Dapat disimpulkan di sini bahwa pendidikan adalah proses perkembangan seorang individu menuju kedewasaannya. Hal ini juga berarti bahwa pendidikan tidak akan berhenti dan akan terus berkembang atau tidak ada habisnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan sebuah proses pengkodratan sebagai seorang manusia dalam memahami suatu ilmu pengetahuan. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa pendidikan merupakan media untuk menaikkan derajat seorang manusia. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menyambung materi dari Fahrul, yaitu macam-macam sistem. A. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa gagasan atau ide-ide atau suatu pemikiran yang tidak terlihat secara fisik. Contohnya adalah ilmu ketuhanan atau suatu pemikiran tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang terlihat bentuk fisiknya seperti apa. Contohnya seperti sistem dalam sebuah komputer. B. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia.
Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena proses-proses yang terjadi tanpa ada ikut campur tangan manusia. Contohnya seperti sistem tata surya. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang sengaja dibuat oleh manusia, tentunya melibatkan campur tangan manusia. Contohnya yaitu sistem komputer. C. Sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Sistem tertentu merupakan suatu sistem yang dapat diperkirakan secara tepat seperti yang telah diprediksikan. Contohnya adalah sistem komputer. Sedangkan sistem tak tertentu merupakan suatu sistem yang tidak dapat diperkirakan bagaimana ke depannya. Contoh sistem pemilihan presiden. D. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar, sedangkan sistem ini tidak melakukan pertukaran materi energi dan secara otomatis akan bekerja tanpa adanya bantuan lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan mendapatkan suatu pengaruh dari lingkungan luarnya untuk mengubah input menjadi output. Selanjutnya itu komponen-komponen pendidikan sebagai sistem. 1. Tujuan pendidikan. 2. Sistem pendidikan. Isi pendidikan merupakan komponen yang tak kalah penting dari komponen pendidikan sebagai sistem yang lainnya. Komponen yang ada di dalam ini, isi pendidikan mencakup materi atau bahan yang diajarkan oleh pendidik. Komponen ini sangat berkaitan erat dengan tujuan pendidikan, dikarenakan materi yang disampaikan tentunya berupa ilmu pengetahuan yang membantu pendidikan mencapai tujuannya. Yang ketiga, metode pendidikan. Komponen pendidikan selanjutnya adalah metode pendidikan. Metode ini sendiri memiliki pengertian, yaitu cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Banyak cara atau metode yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik, yang tentunya metode-metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, seseorang pendidik harus bisa memilih metode yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. 4. Alat pendidikan. Alat pendidikan juga merupakan komponen yang ada di dalam pendidikan. Alat pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, baik itu dalam bentuk situasi, kondisi, ataupun barang. 5. Pendidikan merupakan komponen yang terpenting yang harus ada dalam pendidikan, dikarenakan jika tidak ada seseorang pendidikan, maka suatu proses pendidikan tidak akan berjalan dengan semestinya. Pendidikan merupakan seseorang yang menerima kita, mengajarkan atau ilmu yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan kita. Tanpa adanya seorang pendidik, maka kita akan kesulitan memahami sebuah materi yang ada. Itulah hasil diskusi kami pada materi kali ini. Kami sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.